Yang pertama yaitu ada pengertian wawancara. Wawancara adalah proses komunikasi langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai, yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau pendapat tentang suatu hal. Metode ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam penelitian, jurnalistik, seleksi karyawan, atau dalam interaksi sehari-hari. Wawancara melibatkan pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara langsung, dengan pihak yang bertemu secara tatap muka. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang sedang dibahas. Selanjutnya ada jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara menanyakan apa saja kepada responden. Namun, harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Yang kedua yaitu wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Yang ketiga ada wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara ini, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaan pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Yang keempat, wawancara terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapatkan jawaban dari responden. Yang kelima ada wawancara semi terstruktur. Kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang akan dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas. Yang keenam ada wawancara tidak terstruktur. Kegiatan wawancara terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Materi selanjutnya ada jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama yaitu pertanyaan terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kandidat untuk memberikan jawaban yang detail dan berbagai pengalaman, pemikiran, dan wawasan mereka. Yang kedua ada pertanyaan perilaku. Pertanyaan ini meminta kandidat untuk berbagi contoh spesifik tentang bagaimana mereka menangani situasi di masa lalu. Pertanyaan ini berguna untuk memprediksi perilaku di masa depan. Yang ketiga ada pertanyaan situasional. Mirip dengan pertanyaan perilaku, pertanyaan situasional menyajikan skenario hipotetis dan menanyakan bagaimana kandidat akan merespon. Yang keempat ada pertanyaan teknis atau spesifik. Pertanyaan-pertanyaan ini menilai pengetahuan dan keterampilan kandidat yang terkait dengan pekerjaan spesifik yang mereka wawancarai. Yang kelima ada pertanyaan kesesuaian budaya. Pertanyaan-pertanyaan ini membantu menentukan apakah nilai-nilai dan gaya kerja kandidat sesuai dengan budaya perusahaan Anda. Yang keenam ada pertanyaan motivasi. Untuk memahami apa yang mendorong kandidat dan membuat mereka tetap terlibat, ajukan pertanyaan tentang tujuan dan aspirasi karir mereka. Yang ketujuh ada pertanyaan pemecahan masalah. Pertanyaan ini menilai kemampuan kandidat untuk menganalisis masalah dan memberikan solusi. Yang kedelapan ada pertanyaan tentang pengetahuan perusahaan. Menilai seberapa baik kandidat yang telah meneliti perusahaan Anda dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan misi, nilai, dan industri organisasi Anda. Yang kesembilan ada pertanyaan tentang kerjasama tim dan kolaborasi. Ukur kemampuan kandidat untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dengan menanyakan pengalaman kerja tim mereka. Yang terakhir ada pertanyaan tentang kepemimpinan dan manajemen. Jika peran tersebut memiliki tanggung jawab kepemimpinan, ajukan pertanyaan tentang gaya kepemimpinan dan pengalaman kandidat tersebut. Materi selanjutnya adalah lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara adalah sebuah dokumen yang disiapkan sebelum melakukan wawancara dengan tujuan memberikan arahan atau panduan kepada pewawancara mengenai hal-hal yang perlu disiapkan dan dilakukan selama proses wawancara. Dokumen ini dapat mencangkup informasi tentang responden, tujuan wawancara, pertanyaan yang akan diajukan, serta ruang untuk mencatat hasil wawancara dan catatan penting lainnya. Materi selanjutnya adalah praktik wawancara. Agar wawancara berjalan dengan baik, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan baik sebelum wawancara, sedang wawancara, ataupun sesudah wawancara. Yang pertama yaitu sebelum wawancara. Sebelum wawancara,
alangkah baiknya kita menentukan tema dan narasumber wawancara, membuat janji dengan narasumber dan meminta kesediaannya untuk diwawancarai. Selanjutnya, siapkan pertanyaan yang sesuai dengan tema, seperti 5W plus 1H. Selanjutnya, saat wawancara. Saat memulai wawancara, silakan memperkenalkan diri kepada narasumber dan sampaikan tujuan wawancara. Sapalah narasumber dan tanyakan pertanyaan pembuka, dan mulailah wawancara narasumber sesuai dengan tema wawancara tersebut. Yang terakhir adalah setelah wawancara. Setelah wawancara, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktu dan informasi yang sudah diberikan. Sampaikanlah permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang tidak berkenan, dan pamitlah kepada narasumber. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.